Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah adalah dinasti kedua setelah dinasti Umayyah yang diambil dari nama paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib dari Bani Hashim. Dinasti ini didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah pada tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah melalui kudeta militer yang berpusat di kota Baghdad, sekarang menjadi ibu kota negara Irak. Tampilnya Bani Abbasiyah merupakan kemenangan bagi kelompok Bani Hashim yang selama ini tertindas oleh Bani Umayyah baik secara politis maupun sosial. Dengan tekad dan anggapan bahwa hak khalifah yang sah hanya di tangan keluarga Nabi Muhammad SAW dan keturunannya. Maka kelompok Hashimiyah setelah mengangkat imam mereka, yakni Ibrahim bin Muhammad, mengajak Ahlul Bait dan kelompok Syiah secara rahasia selama 29 tahun menyusun kekuatan untuk menjatuhkan dinasti Umayyah. Pada saat bersamaan, warga daerah Khurasan yang dijadikan markas Abbasiyah sangat membenci dinasti Umayyah karena merasa tertindas dan keberpihakannya kepada golongan Arab saja. Melihat peluang demikian, para kader Abbasiyah menyebarkan isu-isu politik dengan tujuan untuk mempropagandakan masyarakat agar mendukung gerakannya. Adapun propaganda yang dilakukan para kader Abbasiyah yaitu 1. Al-Abbas termasuk Ahlul Bait yang berarti lebih berhak memegang pemerintahan atau menjadi khalifah. 2. Menyebarluaskan kebencian dan kemarahan kepada dinasti Umayyah karena perbuatan mereka menindas dan membunuh Ahlul Bait. 3. Menyebarluaskan persamaan golongan Arab dan non-Arab. Setelah terbentuk gerakan yang dianggap rapih dan kuat, pada tahun 747 Masehi, Bani Abbasiyah melakukan sebuah gerakan terbuka yang terang-terangan menentang dinasti Umayyah. Gerakan terbuka ini dilakukan sebagai reaksi terhadap pembunuhan Imam Abbasiyah, yaitu Ibrahim bin Muhammad yang dibunuh oleh Khalifah Bani Umayyah, Marwan bin Muhammad. Sebagai pengganti Imam Abbasiyah, disepakati Abu Abbas yang dianggap cakap dan mempunyai keberanian. Kufah adalah salah satu kota yang dijadikan basis perlawanan terhadap dinasti Umayyah karena letaknya strategis sebagai daerah penghubung. Langkah pertama yang dilakukan oleh Abu Abbas adalah memerintahkan Abu Muslim untuk mengumpulkan para pendukungnya dan melakukan penyerangan di beberapa wilayah kekuasaan dinasti Umayyah. Daerah pertama yang dapat dikuasai adalah Khurasan pada tahun 749 Masehi, kemudian Irak tahun 750 Masehi. Pada pertempuran di Irak tersebut, Khalifah Marwan, penguasa Bani Umayyah, lari ke Fustat di Mesir. Tidak lama kemudian resmilah berdirinya dinasti Abbasiyah. Perpindahan kekuasaan dari dinasti Umayyah kepada dinasti Abbasiyah merupakan sebuah revolusi dalam sejarah peradaban Islam. Tokoh-tokoh yang berjasa mendirikan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, ada Ali bin Abdullah, kedua Muhammad bin Ali, ketiga Ibrahim bin Muhammad, keempat Abu Abbas As-Saffah, kelima Abu Ja'far Al-Mansur, dan yang keenam Abu Muslim Al-Khurasan. Kehancuran dinasti Abbasiyah. Masa dinasti Abbasiyah disebut-sebut sebagai masa keemasan Islam atau dikenal dengan istilah The Golden Age. Dikarenakan pada masa tersebut, umat Islam telah mencapai puncak kejayaan, baik dalam bidang politik, sosial, budaya, politik, dan ilmu pengetahuan. Namun demikian, dinasti yang begitu kokoh dan tangguh pada akhirnya mengalami masa kemunduran, bahkan kehancuran. Ada dua faktor yang menyebabkan kehancuran dinasti Abbasiyah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam dinasti Abbasiyah. Adapun yang termasuk faktor internal adalah 1. Terjadinya krisis ekonomi.
Krisis ekonomi ini disebabkan karena pendapatan negara menurun, sementara pengeluaran mengalami peningkatan. Kedua, merajalelanya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan pejabat negara. KKN ini dilakukan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, sehingga menyebabkan tidak stabilnya pemerintahan Abbasiyah, sedangkan kepentingan-kepentingan masyarakat menjadi terlupakan. Ketiga, konflik keagamaan. Aliran Syiah dikenal sebagai aliran politik dalam Islam yang berhadapan dengan faham Sunni atau Ahlu Sunnah wal Jamaah. Antara keduanya sering terjadi konflik yang sering melibatkan penguasa. Keempat, luasnya wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Kelima, mengistimewakan bangsa asing daripada bangsa Arab. Keenam, fanatisme kebangsaan atau persaingan antar bangsa. Orang Arab menganggap bahwa darah yang mengalir di tubuh mereka adalah darah istimewa dan mereka menganggap rendah bangsa non-Arab di dunia Islam. Ketujuh, timbulnya kerajaan-kerajaan yang bebas dari kekuasaan dinasti Abbasiyah. Kelemahan Khalifah dinasti Abbasiyah di Baghdad yang disebabkan oleh luasnya wilayah kekuasaan yang kurang terkendali, ketergantungan kepada tentara bayaran, kesulitan ekonomi, dan persoalan politik lainnya, sehingga menimbulkan disintegrasi atau perpecahan wilayah yang dikuasai oleh masing-masing penguasa setempat. Kedelapan, kuatnya pengaruh faham sufi dan taklid. Ilmu tasawuf adalah ilmu hakikat yang pada intinya mengajarkan penyerahan diri kepada Allah, meninggalkan kesenangan dunia, dan hidup menyendiri untuk beribadah kepada Allah. Ilmu ini banyak berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Islam setelah serangan bangsa Mongol dan hancurnya pusat peradaban Islam Baghdad. Begitupun soal taklid, karena masyarakat Islam tidak mau berijtihad lagi, akhirnya terikat dengan ajaran para tokoh sebelumnya dan bertaklid buta atau menerima pendapat tanpa dipelajari terlebih dahulu. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar pemerintahan dinasti Abbasiyah, di antaranya 1. Perang Salib. Perang salib pada hakikatnya bukan perang agama, melainkan perang merebut kekuasaan daerah. Dikatakan perang salib karena pasukan Nasrani dalam berperang menggunakan lambang-lambang salib. Perang salib berlangsung hampir 2 abad atau 200 tahun, dari tahun 1096 sampai 1291 Masehi. Adapun yang menjadi latar belakang terjadinya perang salib adalah karena faktor agama, faktor politik, dan faktor sosial ekonomi. Kedua, serangan bangsa Mongol. Serangan bangsa Mongol ke Baghdad dilakukan oleh Hulagukan pada tahun 1258 Masehi. Saat itu Khalifah Al-Mu'tasim menolak untuk menyerah. Akhirnya, kota Baghdad dikepung. Khalifah dan keluarganya, serta sebagian besar dari penduduk dibunuh dengan dipancung secara bergiliran. Namun, beberapa anggota keluarga dinasti Abbasiyah dapat melarikan diri, dan di antaranya ada yang ke Mesir dan menetap di sana. Khalifah dinasti Abbasiyah yang terkenal. Yang pertama, ada Abu Abbas As-Saffah. Abu Abbas As-Saffah pada masa pemerintahnya sangat keras dalam menghadapi lawan politiknya, seperti dari kalangan Bani Umayyah, Khawarij, dan Syiah. Untuk itu, beliau mendapat gelar As-Saffah karena telah banyak menumpahkan darah keluarga Bani Umayyah. Kedua, Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur termasuk salah seorang pendiri dinasti Abbasiyah yang pertama kali membuat dan mengatur politik pemerintahan. Jalur-jalur administrasi mulai dari pusat sampai ke daerah ditata dengan rapih. Pada waktu itu, terjadi kerjasama yang baik antara Kodi, polisi, departemen pajak, dan kantor pos. Ketiga, Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid mampu membawa dinasti yang dipimpinnya ke puncak kejayaan. Sebagai pemimpin, beliau menjalin hubungan yang harmonis dengan para ulama, ahli hukum, penulis, qori, dan seniman.
Dan yang keempat, Abdullah Al-Ma'mun. Setelah kematian Al-Amin, Abdullah Al-Ma'mun memproklamirkan dirinya menjadi khalifah dinasti Abbasiyah. Ia terkenal sebagai seorang administrator yang termasyhur karena kebijakan dan kesabarannya. Ia mencurahkan perhatiannya yang besar pada penataan kembali lembaga-lembaga negara yang waktu itu mengalami kemunduran selama pemerintahan Al-Amin. Al-Ma'mun membentuk sebuah badan negara yang anggotanya terdiri dari wakil semua kalangan masyarakat. Tidak ada perbedaan kelas sosial atau agama. Pelayanan masyarakatnya terbuka untuk siapa saja.